Shalom. Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Hidup dalam kasih karunia-Nya itu sesungguhnya kalau dalam pengajaran kemarin tekanannya adalah bahwa Allah menyediakan segala sesuatu. Hidup dalam kasih karunia-Nya itu berarti saudara dan saya telah menerima segala sesuatu. Maka bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan? Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah mereka, saudara dan saya, yang hidup dalam konsep-konsep ilahi. Dalam rumusan-rumusan, ketentuan-ketentuan, ketetapan yang berlaku bagi kita sebagai umat tebusan Tuhan. Supaya hidup kita adalah hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain yang melihat kita akan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang bijaksana. Kita adalah orang-orang yang sungguh disebutkan sebagai orang-orang yang setia. Yaitu karena kita melakukan semua firman Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan itu membawa kita kepada rencananya. Rencana Tuhan dari semulanya tidak akan pernah berubah. Bahwa sebagai keturunan Abraham, saudara dan saya akan dibawa kepada satu rencana, yaitu untuk menjadi berkat bagi bangsa. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Dalam Kejadian 12 dengan jelas dikatakan yang kemudian tembus kepada Galatia pasal 3 ayat 29. Kalau kamu memang milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham dan seluruh keturunannya adalah, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu. Dan olehmu bangsa-bangsa itu diberkati. Maka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Tuhan sudah menyediakan dalam kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan. Pengampunan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib sudah dinyatakan tanpa kita minta, tanpa kita berdoa, tanpa kita mendesak Tuhan supaya kita diselamatkan. Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakannya bagi kita. Itulah kasih karunia. Maka sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah, supaya kita terus mengalami kemajuan dan terus berjalan pada tujuan-tujuan Allah. Kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita harus hidup dalam dasar-dasar firman Tuhan. Dalam dasar-dasar yang benar. Kita berjalan pada jalan yang benar. Kita harus sampai pada tujuan yang benar, yaitu tujuan Allah. Sekali lagi saya ulangi, dalam hal ini tujuan Allah adalah menjadikan saudara bangsa yang besar, bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Nah, untuk terjadinya penggenapan rencana Allah, kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ada satu konsep ilahi yang harus kita jalani. Ada konsep ilahi yang akan menuntun kita. Ya, firman Tuhan katakan, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan firman-Mu menjadi terang bagi jalanku. Oleh firman-Nya lah kita dituntun untuk sampai pada tujuan itu. Maka salah satunya Tuhan memberikan ketetapan, memberikan ketentuan, memberikan konsep kehidupan. Kita mulai pembacaannya, yaitu dalam hal soal memberi. Caranya bagaimana supaya kita bisa jadi berkat, supaya kita diberkati? Konsepnya adalah kita harus memberi. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Ada konsep ilahi yang harus kita lakukan, di mana ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan melakukannya. Ketika kita tidak melakukannya, tentu Tuhan tidak melakukannya. Firman-Nya berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi akhirnya di sini keadilan Tuhan. Di sini kehebatan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Tuhan memberi kepada kita keputusan. Tuhan memberi kepada kita pilihan. Tuhan memberi kepada kita untuk melangkah. Konsep ini adalah konsep di mana ketika saudara melakukannya, ketika saudara memberi, maka kamu akan diberi. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan melakukannya untuk saudara. Ketika saudara memberi, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati saudara. Saya berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini karena selama pelayanan saya belum pernah secara spesifik menyampaikan pemberitaan firman ini, apalagi dalam model topikal. Topiknya, temanya ini memberi. Saudara yang pasti mengikuti khotbah-khotbah saya adalah saudara akan selalu mendapatkan khotbah dari saya secara expository. Satu perikop. Dan itu banyak sekali kegunaannya, banyak sekali manfaatnya. Tetapi kali ini dalam beberapa hari ini Tuhan terus meneguhkan saya, mendorong saya. Dan Tuhan katakan untuk membuka kacamata kita, membuka paradigma kita. Atau saya bukan membuka, tetapi mengganti kacamata kita. Untuk membuka satu wawasan baru, satu rahasia, satu kunci. Bagaimana supaya saudara diberkati. Bagaimana saudara bisa menjadi berkat. Tuhan mau supaya terlebih dahulu Tuhan memberkati saudara. Ayo berikan tepuk tangan. Haleluya. Di sini nampak sekali ketika memang kita ingin diberkati untuk bisa menjadi berkat, itu tergantung kita. Firman-Nya berkata dengan jelas, berilah maka kamu akan diberi. Bahkan apa yang diberikan kepada kita di situ dengan jelas dikatakan, yaitu suatu takaran yang baik. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti baik. Amin. Baik dalam hal ini adalah karena berkat yang datang daripada Tuhan itu bukan akan membuat kita menjadi orang yang khilaf, menjadi orang yang takabur, atau menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tinggi hati. Tetapi justru berkat dari Allah itu adalah mendatangkan keselamatan, takaran yang baik. Tuhan tahu persis situasi dan kondisi saudara. Dan Tuhan akan melihat dari sorga, saudara adalah orang-orang yang layak untuk diberkati. Karena saudara berani melepaskan sesuatu yang ada pada diri saudara. Saudara tidak menjadi orang yang terikat dengan uang, tidak menjadi terikat dengan harta. Tuhan menghendaki supaya kita punya kejujuran, kita punya kesetiaan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi nampak di sini itu tergantung kita. Ini nampak sekali itu adalah keputusan kita. Inilah yang disebut dengan hidup kasih karunia. Ibaratnya saudaraku yang kasih Tuhan, saudara sudah diundang untuk masuk dalam satu pesta perjamuan. Saudara di situ masuk duduk di sekeliling meja, di situ semuanya ada makanan yang tersedia. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya kalau dalam satu pertemuan seperti itu, lalu pelayan ini ada di pojok begini. Dan mulai membagikan katakanlah piring atau mungkin sup dalam mangkok. Ketika saudara terima dan langsung saudara taruh di depan saudara, dia pasti berhenti tidak lakukan. Tapi ketika saudara menyerahkan ke sebelahnya, dia akan terus memberi pada kita. Beri terus. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang digoncang, yang akan dicurahkan ke haribaanmu. Tuhan merespon secara positif. Bahkan saudara harus pahami kalau yang daripada Tuhan itu selalu lebih besar, lebih berkelipatan, lipat ganda. Ada hukumnya, ada 30, ada 60, ada 100 lipat kali ganda. Tergantung daripada keberadaan hati kita seperti apa. Dan bagaimana hati kita ketika kita sedang memberi itu. Maka mungkin ada yang bertanya, aduh kalau soal memberi ini, gereja kita ini sudah dikenal sebagai gereja yang memberi. Tapi sebagai gembala saya harus menyampaikan hal ini.
Supaya pemberian-pemberian saudara adalah pemberian-pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang selama ini sudah memberi dan mereka saudara sudah mau mempraktekkan hukum tabur tuai. Tetapi mungkin sampai hari ini, mengapa saya kok belum diberkati? Padahal selama ini saya sudah memberikan persembahan. Saya suka memberi kepada sesama. Tapi mengapa kehidupan saya masih seperti ini? Dengar baik-baik khotbah ini sampai pada akhirnya. Dan saya berdoa setiap firman yang saya tulis, yang saya bacakan untuk saudara adalah firman yang pasti akan membuka wawasan, yang mendorong secara kuat untuk saudara mengambil langkah. Dan kita mulai melihat langit di atas kita terbuka. Bapa di surga pasti akan memberkati kita. Haleluya. Mungkin sekali lagi kita sudah melakukannya, namun ternyata dalam soal memberi itu harus dilakukan dengan sikap yang benar. Kita mustahil bisa mempunyai sikap yang benar kalau tidak diawali dengan pengertian yang benar. Pengertianlah yang akan menentukan sikap kita. Pengertian saya, pengertian saudara benar, maka sikap saudara pun pasti benar. Sikap kita itu dihasilkan oleh pengertian kita. Tuh, saya pikir Anda begitu-begitu karena ini, sorry, saya tidak tahu lah, saudara tidak ngomong sih. Nah, kita bersikap tentang seorang pada yang lain, hubungan kita dengan seseorang, kita menyikapinya dengan reaksioner umpamanya, dan ternyata orang itu, loh, kamu kok begitu? Loh, saya pikir, nah ini pengertiannya, saya pikir kamu begini-begini itu ini, maka saya begitu. Ya sorry. Ya, pengertian akan menghasilkan sikap. Pengertian yang benar, maka saudara akan memiliki sikap yang benar. Sekarang firman Tuhan yang berikut kita baca dari Matius pasal 23 ayat yang ke-23. 23. Saudara, kepada ahli Taurat dan orang Farisi, orang Taurat dan Farisi itu sudah biasa memberi. Mereka membawa persembahannya ke dalam bait Allah. Dan itu bukan hal yang baru bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi coba kita perhatikan bagaimana teguran Tuhan Yesus kepada mereka. Kita baca di depan saudara. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jinten kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin.